Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun, apa yang disebut gerbang kuno ini sebenarnya tidak seperti apa yang Xiaoyan bayangkan, karena tidak ada pintu di sini. Segera Xiaoyan melihat sekeliling jika dikombinasikan dengan pertemuan sebelumnya. Saat saya berdialog dengan kehendak dunia Dewa Iblis Abadi, jika diperhatikan lingkaran cahaya di depan dengan hati-hati, saya khawatir itu adalah sungai waktu yang panjang milik dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi keberadaan gerbang kuno ini, saya pikir ini terkait dengan penghalang dunia. Jika dapat banyak orang kuat untuk datang ke alam ini, dan bagi orang kuat yang berhasil menyelesaikannya, mereka akan dihargai oleh kehendak dunia Dewa Iblis Abadi. Bagaimanapun, kehendak dunia Dewa Iblis Abadi menang setelah membuat janji. Tapi itu masih bergantung pada kemauan mereka sendiri. Jadi, saya juga ingin melihat apakah ada orang yang kuat dapat mengubah nasib dunia kuno Dewa Iblis Abadi melawan kehendak surga. Hanya saja dalam hal ini itu juga merupakan cara yang bagus untuk memasang jaring yang lebar. Memikirkan hal ini, meskipun Xiaoyan tidak yakin, tapi juga mengetahuinya dengan baik. Bagaimanapun sungai waktu yang panjang muncul di sini, dan apa yang disebut gerbang kuno ini telah muncul. Jadi Xiaoyan juga dapat melihat tujuannya dengan jelas. Mereka hanya ingin mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Dan beginilah perilaku dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi saya khawatir ini adalah langkah yang tidak berdaya dengan menaruh harapan mencari solusi. Tapi itu hanya yang bisa dikatakan. Lagi pula dunia kuno Dewa Iblis Abadi memang sudah berada di ujung tanduk. Karena mereka hanya bisa menyaksikan sumber daya dunia terus dijarah oleh orang dunia luar. Karena penghalang dunia tersebut habis tidak akan dapat diperbaiki dalam sekejap. Oleh karena itu, dunia kuno Dewa Iblis Abadi pada akhirnya harus menghadapi kehancuran. Untungnya, tidak ada dunia yang menginvasi dunia kuno Dewa Iblis Abadi, karena target dunia Taisu adalah dunia Sensi. Jadi Xiaoyan tidak bisa mengkhawatirkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk saat ini. Namun, meskipun tidak ada invasi besar-besaran dari dunia lain ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tetapi jika situasinya dibiarkan terus seperti ini, maka sumber daya yang terkandung di dalamnya juga akan habis, dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak akan lepas dari keruntuhan. Bahkan meskipun tidak ada perang di sini, jika makhluk dunia ini kekurangan sumber daya, maka dunia ini tidak akan melahirkan orang kuat, dan bahkan orang kuat yang telah menerobos keabadian seorang kaisar atau keabadian para dewa. Karena tidak ada sumber daya untuk melengkapinya, maka alam mereka juga jatuh. Oleh karena itu, sebenarnya jika dibandingkan dengan dewa perang atau dewa pertempuran, kekuatan mereka jauh lebih rendah. Hingga krisis ini akan datang. Jadi sekarang jika Xiaoyan melihat banyak kompas yang datang ke tempat ini, sebenarnya kebanyakan dari mereka berasal dari dunia lain, adalah para dewa dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tidak terlalu banyak dari orang kuat yang datang dari dunia lain. Pada saat ini, setelah semua kompas memasuki roda cahaya, kecepatan mereka semua sedikit menurun. Namun bukannya mereka sengaja memperlambat kompas, tetapi memang ada kekuatan pembatas yang kuat di sini, yang mengontrol kecepatan setiap orang yang datang. Sekarang, siapapun yang memegang token kuno Dewa Iblis Abadi dapat memasuki gerbang kuno. Jika orang yang tidak memiliki token dalam satu kelompok hanya dapat masuki satu orang, tapi jika Anda juga bisa masuk sebagai bersama tim. Karena jika Anda memiliki token Dewa Iblis Abadi, Anda bisa membawa masuk hanya 5 orang dalam tim Anda. Karena di atas token Anda ada nama alam Dewa Iblis Suci. Jadi alam Dewa Iblis Suci memiliki tugas yang dipercayakan kepada semua orang.
Jika tugas ini dapat diselesaikan, maka alam Dewa Iblis Suci secara alami tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Apapun hadiahnya adalah 200.000 poin kontribusi untuk Anda. Luya yang berdiri di depan kompas, dia menjelaskan kepada semua orang. Jadi setelah semua orang mendengar jumlah hadiahnya adalah 200.000 poin kontribusi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Bagaimanapun jumlah ini bukan lagi jumlah yang kecil. Jika mereka ingin mendapatkan poin kontribusi dalam jumlah tersebut, selain tugas ini, maka semua orang harus menangkap banyak budak dewa, dibutuhkan banyak budak dewa. Tuan, bisakah Anda menjelaskan spesifiknya? Tugas apa yang harus kita kerjakan? Saat ini, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Luya tidak berkata apa-apa. Tapi dia segera angkat tangannya, kemudian sebuah gelombang sinar cahaya di lengannya menyapu ke tangan. Segera beberapa cahaya pada setiap orang berubah menjadi slip batu gio. Setiap orang memiliki tugas yang berbeda-beda, tapi setiap orang juga sama. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, kalian bisa mendapatkan hadiah dari alam Dewa Iblis Suci. Adapun apa tugas yang berada dalam slip batu gio, Anda harus membukanya setelah Anda memasuki gerbang kuno, dan sebelum Anda dapat menjelajahinya. Tapi saya berharap kalian semua bisa berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Luya menjelaskan lagi. Setelah Zhonggu mendapatkan slip batu gio di tangannya, dia segera menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Luya. Tuan Luya, bagaimana cara kita memasuki gerbang kuno sekarang? Pada saat ini, situasi di kompas hening sesaat dan tidak ada dari mereka yang berbicara. Namun sesaat kemudian, seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun, hal ini juga merupakan sesuatu yang membuat semua orang penasaran karena kecepatan kompas hampir stagnan di tempat. Adapun posisi mereka saat ini berada di bawah gerbang cahaya dan sungai emas yang panjang ini menggantung di atas kepala semua orang. Bahkan di bawah kaki mereka. Tunggu! Jawab Luya dengan serius. Namun dalam alam ini, kekosongan di sini cukup luas. Jika semua orang melihat sekeliling, ada banyak kompas yang tersebar. Dan sepertinya semuanya juga seperti yang dikatakan Luya, bahwa mereka semua juga menunggu. Karena semua tugas yang datang juga mengalami hal yang sama. Kompas mereka seolah-olah terdiam di tempat. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah sinar cahaya keemasan muncul pada sungai panjang emas. Sepertinya dia memiliki kebijaksanaan sendiri. Kemudian sinar cahaya tersebut melayang di udara, seolah-olah dia akan memilih orang untuk masuk ke dalam gerbang kuno. Cahaya panggilan telah datang. Seseorang berteriak keras pada kompas di samping saat ini, yang membuat mata semua orang menatap ke langit. Hanya saja tidak banyak cahaya keemasan yang menyapu, dan hanya sekitar 10 sinar cahaya melayang di udara. Kemudian seberkas cahaya keemasan menyinari salah satu kompas. Saat berikutnya, cahaya keemasan meledak ke langit dan langsung terhubung dengan sungai gantung waktu. Setelah sosok di kompas menghilang bersama cahaya kemasan, Jin Guang mulai membuat pilihan karena 3 cahaya emas benar-benar sampai ke kompas tempat Xiuyan berada. Setelah salah satu dari 3 cahaya emas itu datang langsung dari langit, semua orang berdiri dengan mata bersinar terang, terutama Wen Qiang yang sudut mulut sedikit terangkat, lengan disilangkan. Sepertinya dia sudah memikirkan segalanya. Adapun apa yang ada dalam pikirannya, kecuali beberapa tuan yang ada. Dengan kekuatan alaminya, dia merasa akan menjadi orang pertama yang akan pergi. Jadi saat cahaya kemasan yang datang langsung ke arahnya, dia sudah memastikan cahaya itu akan datang ke arahnya. Sekarang posisi Wen Qiang tidak jauh dari tempat Zhonggu dan Xiuyan berada. Tempat ketika cahaya keemasan tersebut menyapu lurus ke bawah. Wen Qiang tersenyum, bahkan dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Bahkan dengan tangan dan tangan terangkat, ada senyuman bangga di wajah Wen Qiang. Namun sepertinya itu bukan ucapan selamat tinggal, melainkan sepertinya dia hanya pamer.
Tuar! Segera cahaya keemasan meledak, kemudian menyapu melewati Wen Qiang yang membuat wajahnya membeku di tempat. Karena pada saat ini, cahaya keemasan ini tidak memilihnya, namun itu langsung menyapu ke arah Zhonggu, Xiaoyan, dan yang lainnya, yang tidak jauh dari situ. Segera Zhonggu membangkitkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Pada saat yang sama, dalam cahaya keemasan, Zhonggu melihat Wen Qiang dan tidak menyembunyikan tawanya pada Wen Qiang. Segera suara mengejek Zhonggu bergema di seluruh kompas. Bahkan setelah cahaya kemasan menghilang pada kompas dan bersama 4 sosok itu, tawa Zhonggu tidak pernah hilang. Namun semua orang di atas kompas tidak ada yang menertawakan Wen Qiang. Lagi pula, mereka juga tidak bisa memahaminya mengapa gerbang kuno memilih Zhonggu yang kekuatannya hanya berada pada langkah ketiga keabadian Kaisar. Hanya saja, Zhonggu juga tahu sebenarnya cahaya kemasan ini pasti tidak memilihnya, tapi memilih Xiaoyan yang ada di sampingnya. Bagaimana sebelumnya, Xiaoyan berdiri diam dan melihat ke arah roda cahaya. Jadi secara alami, Zhonggu tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tepat ketika menyaksikan Zhonggu menghilang, ada juga ekspresi terkejut di mata Yuyan yang indah. Orang ini tidak sederhana. Mungkinkah dia hanya berdiri di sana untuk berkomunikasi dengan kehendak dunia Dewa Iblis Abadi? Kata Yuyan dalam hatinya. Namun setelah Yuyan mengungkapkan keraguannya, matanya juga segera kembali tenang. Kemudian dia melihat cahaya kemasan kedua. Namun setelah beberapa cahaya kemasan itu jatuh lagi. Bukan Wen Qiang yang diselimuti cahaya kemasan tersebut, tapi Sulong yang merasuki Ningyo. Mungkin jika cahaya kemasan yang ketiga jatuh lagi dan Wen Qiang tidak terpilih lagi, Wen Qiang mungkin akan marah dan pergi, karena hal semacam itu hanya memalukan baginya. Hanya saja cahaya kemasan ketiga memilih Wen Qiang. Meski begitu, wajah Wen Qiang yang sangat suram, karena tawa Zhonggu sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. Zhonggu, sebaiknya Anda jangan bertemu dengan saya. Karena Anda berani menertawakan saya, maka saya akan merobek mulut Anda jika waktunya tiba. Wen Qiang mendengus dingin dan menghilang. Sekarang ada 3 tim yang tersisa di kompas. Adapun tim lain, mereka masih tetap menunggu meskipun sudah cukup lama. Namun mereka juga akhirnya mengerti bahwa gerbang kuno tidak mudah memilih sembarang orang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.